Tetap teguh di tengah serangan iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sahabat Iktus, setiap hari kita menghadapi berbagai pencobaan, godaan, dan tekanan yang berusaha melemahkan iman. Banyak orang mengira bahwa setelah percaya kepada Kristus, kehidupan akan menjadi lebih mudah. Namun Alkitab mengajarkan bahwa justru dalam perjalanan iman, kita harus terus waspada dan bergantung kepada Tuhan, agar tetap berdiri teguh sampai akhir. Surat 1 Petrus ditulis kepada orang percaya yang tersebar di berbagai wilayah Asia Kecil dan sedang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Rasul Petrus memberikan nasihat penting agar jemaat tetap berjaga-jaga terhadap serangan iblis. Di tengah penderitaan, mereka tidak boleh kehilangan pengharapan karena Allah yang memanggil mereka kepada kemuliaan kekal akan memelihara dan menguatkan sampai memperoleh kemenangan. Pertama, iblis adalah musuh yang nyata. Ayat 8. Kata sadar menunjuk pada pikiran yang jernih dan terkendali. Sedangkan berjaga-jaga berarti tetap waspada terhadap bahaya rohani. Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya. Gambaran ini menunjukkan bahwa iblis adalah musuh yang aktif, agresif, dan terus berusaha menghancurkan kehidupan rohani orang percaya. Karena itu, sikap lengah dapat membuka kesempatan bagi serangan musuh. Kedua, iman adalah senjata perlawanan. Ayat 9. Rasul Petrus tidak menyuruh jemaat melarikan diri dari iblis, melainkan melawannya dengan iman yang teguh. Iman di sini bukan sekedar keyakinan intelektual, tetapi kepercayaan penuh kepada Allah dan janjinya. Orang percaya mampu bertahan karena tahu bahwa penderitaan dialami oleh saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Tuhan tetap bekerja di tengah penderitaan, memberikan kekuatan untuk tidak menyerah kepada tekanan musuh. Ketiga, Allah menjamin kemenangan. Ayat 10 dan ayat 11. Allah adalah sumber segenap kasih karunia yang telah memanggil orang percaya kepada kemuliaan kekal dalam Kristus. Penderitaan hanya berlangsung sementara, tetapi karya Allah bersifat kekal. Tuhan sendiri akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan umatnya. Karena kuasa dan pemerintahan Allah berlangsung selama-lamanya, kemenangan akhir orang percaya telah dijamin olehnya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku memiliki kewaspadaan rohani terhadap berbagai godaan dan tipu daya iblis? Dengan cara apa aku dapat menang atas tipu daya iblis? Apa yang sering membuatku meragukan Tuhan bahwa Ia pasti memberi kemenangan kepadaku? Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkanku untuk tetap sadar dan berjaga-jaga. Ampunilah aku ketika sering lengah dan mengandalkan kekuatanku sendiri. Tolong aku untuk berdiri teguh dalam iman ketika menghadapi godaan, pencobaan, dan berbagai serangan musuh. Kuatkan hatiku melalui kuasa Roh Kudus agar tetap setia kepadamu. Aku percaya Engkau akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan hidupku sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Iman yang teguh kepada Kristus membuat orang percaya tetap berdiri meski iblis terus menyerang. Kristuslah